beriman dan bertakwa. Orang yang beriman adalah orang yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka maka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ini setelah mendengarkan ayat-ayat Allah ini bisa dilihat ke dalam hati kita, apakah kita gemetar dengan siksanya Allah, dengan ancamannya Allah. Di Quran surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah." Ini yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka. Tetapi takutlah kepadaku, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini bahwa Allah telah menyempurnakan agama untuk seluruh umat manusia itu, bahwa agama Islam yang diridhoi oleh Allah. Pada ayat selanjutnya, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya tidak dengan maksud berzina, dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan, barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Di sini Allah menjelaskan bahwa makanan yang dihalalkan makanan yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, halal yang menyebut nama Allah ya. Lalu ini dihalalkan menikahi perempuan untuk menjaga kehormatannya, tidak untuk berzina, dan tidak untuk menjadikan perempuan itu piaraan. Ya, lebih terhormat perempuan yang memang langsung tujuannya adalah untuk menikah dengan laki-laki dan perempuan itu tidak berzina, dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Ini perempuan piaraan itu barang siapa kafir setelah beriman, ini ancaman Allah, makanya harus diperhatikan ya. Lalu ini di sini penegasan, sesungguhnya orang kafir sama saja bagi mereka, diberi peringatan ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Allah Maha Pengampun pada hambanya yang selalu berusaha taat kepadanya dan melakukan dosa yang tidak disadarinya. Banyak dosa yang kita tidak sadar, tapi bukan dalam rangka sengaja maksiat. Misalkan terbersit prasangka buruk aja itu adalah dosa. Lalu banyak dosa yang tidak kita sadari ya. Semua hambanya adalah berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Hanya rahmatnya Allah yang dapat menolong tanpa masuk lebih dulu ke dalam neraka, yaitu karena disisihkan oleh Allah. Kenapa membuka aurat dicontohkan? Ada yang berpandangan bahwa terbuka aurat sedikit itu bukan masalah prinsip. Akan tetapi itu bagi yang tidak menyadari bahwa Allah yang memberi kehidupan, Allah memberi nikmat, langit dan bumi sebagai tempat bernafas, dan segala yang ada di antara keduanya dia nikmati. Akan tetapi dia melanggar perintah Allah. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Hal yang kecil saja, membuka aurat sedikit saja dengan sengaja, itu adalah sudah mengingkari ayat-ayat Allah di Al-Quran. Apalagi melakukan yang lain yang lebih dari itu. Di pandangan Allah semua sama, akan dimasukkan ke dalam neraka.
Yang membedakan hanya berat dan ringan siksaannya saja. Dan kalau sudah masuk neraka, tidak ada pengampunan dari Allah. Yang akan menolong hanya syafaat Allah. Dan siapapun tidak ada yang dapat memberi syafaat melainkan atas izinnya. Ada Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Ali Imran ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ini adalah perkataan orang beriman. Mereka mengingat penciptaan langit dan bumi, apa yang ada di depan matanya itu adalah sebagai nikmat dan sebagai bentuk kebesaran Allah dari Maha Pencipta, dari Tuhannya gitu. Akan tetap dan semuanya itu membuat orang-orang beriman itu makin bersyukur pada Allah, makin mengesahkan Allah. Dan di sini karena tahu itu yang menciptakan adalah Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Kuasa, dan mereka juga tahu bahwa Allah menciptakan neraka, sehingga mereka takut dan berdoa, lindungilah kami dari azab neraka. Azab neraka itu adalah sesuatu yang harus ditakuti oleh orang yang beriman, karena mereka yakin akan pertemuan dengan Tuhannya. Ada hari perhitungan di mana semua akan dipertanggungjawabkan, tidak dirugikan sedikit pun. Tidak seperti ini di dunia permainan dan senda gurau, tidak seperti laporan di dunia yang bisa diakali, dimanipulasi, dimainkan, tetapi di hadapan Allah tidak ada yang bisa disembunyikan. Bahkan bisikan terhalus dari hati kita Allah Maha mengetahui. Dan karenanya sangat takut berbuat sesuatu yang membuat murkanya Allah. Kita tidak tahu ya amalan kita ini apakah memang diterima oleh Allah. Apa yang kita anggap kita sudah melakukan baik gitu kan, akan tetapi terselip niat sedikit untuk selain Allah itu, ini takut Allah murka ini. Dan selalu berharap rahmat dan tambahan karunia-Nya, sehingga apa-apa pemberian Tuhannya mereka syukuri sebagai bentuk maha penyayangnya Allah, sehingga makin besar rasa pengagungannya kepada Allah, dan selalu takut apabila Allah tidak lagi mencurahkan kasih sayangnya, karena yaitu semakin banyak dosa, dan apabila kita tidak meminta ampunan kepada Allah, tidak bertaubat, itu menutupi hati, dan memang Allah palingkan, Allah membiarkan kita sesat. Itu yang harus ditakutin. Di ayat di kitab Al-Quran kan banyak disebutkan tentang bagaimana neraka itu, dan sifat Allah juga adalah maha menghukum. Ini surat An-Nisa itu di ayat 1 itu, bahwa manusia harus selalu bertakwa kepada Tuhan yang telah menciptakan dari diri yang satu, yaitu Adam. Lalu Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, dan memperkembangbiakannya menjadi banyak, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Pelihara hubungan kekeluargaan itu dalam rangka ketaatan kepada Allah ya. Kalau tidak dalam rangka ketaatan kepada Allah itu, maka memang harus ditinggalkan. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan musafir, meminta-minta, menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa pemerangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Jangan melampaui batas juga. Inilah janji Allah bahwa kebaikan akan diberi balasan, dan di akhirat sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.